Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Ahmad Rosi Fatoni dari Universitas Al-Hariyah dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Pada hari ini saya akan melakukan observasi di salah satu industri kota Cilegon. Saat ini saya bersama dengan Bapak Saiful Bahtiar. Beliau adalah supervisor dari PT Indoraya Tenaga. Baik, pada hari ini saya akan bertanya dengan Bapak Saiful mengenai tentang industri ini. Baik Bapak, tentang industri ini bergerak dalam bidang apa dan memproduksi apa ya? Jadi ini adalah PLTU Suralaya Jawa 910. Jadi untuk perusahaan ini bergerak di bidang pembangkitan atau perusahaan pembangkit listrik. Dan kita menghasilkan listrik dengan kapasitas 2000 MW. Di sini kita ada masing-masing pembangkit dengan kapasitas 1000 MW. Oke, jadi siapa yang mengelola industri ini? Apakah negara ataukah swasta ya? Jadi untuk PLTU Jawa 910 ini dikelola oleh swasta. Tapi untuk Jawa 910 ini case-nya berbeda. Jadi ini dia kerjasama antara PLN Group dengan swasta, terutama perusahaan Barito Pacific Korea. Jadi bisa dikatakan perusahaan ini masuk pengelolanya oleh swasta. Oke, jadi industri ini sudah beroperasi berapa lama, Pak? Jadi untuk PLTU Jawa 910 ini, jadi untuk saat ini masih tahap commissioning, jadi persiapan untuk operasi. Dan kemungkinan kemarin itu kurang lebih seminggu yang lalu kita sudah ada tahap tes boiler dan persiapan untuk mendatangkan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Untuk proses produksi ini bagaimana, Pak? Prosesnya? Jadi ini kan untuk PLTU pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar utamanya menggunakan batu bara. Nah, jadi untuk proses dari awal kita ini di belakang di dermaga ada yang namanya coal handling system. Dalam arti coal itu batu bara. Jadi kita penanganan batu bara, pembongkaran mulai dari dermaga sampai diisi ke tempat penyimpanan sementara yaitu bunker. Nanti kita bisa kasih ke Mas Roji untuk flowchart diagramnya mulai dari awal dan akhir. Kemudian ketika batu bara sudah disimpan di area bunker, dia akan digunakan sebagai bahan bakar utama untuk membakar boiler. Jadi seperti kompor kita kan kadang menggunakan gas LPG. Untuk PLTU ini untuk sebagai bahan bakar boiler untuk memanaskan air, ini dia menggunakan energi utamanya batu bara. Dan kemudian ketika air sudah dijadikan uap oleh boiler, itu nanti uapnya akan menggerakkan turbin. Nah, dan turbin ini nanti akan disambungkan dengan generator sehingga nanti akan menghasilkan listrik. Baik, Pak, mengenai PLTU ini biasanya akan menggunakan energi amonia atau hidrogen itu bagaimana? Mengapa? Jadi ini adalah salah satu pembangkit listrik tenaga uap hybrid pertama di Indonesia. Kenapa menggunakan hidrogen dan amonia? Tujuannya untuk meminimalisir atau menurunkan emisi gas buang. Jadi kan ketika batu bara dibakar, dia itu ada kandungan sulfur atau belerang, ada kandungan NOx, nitrogen oksida. Kalau dua hal ini kita tidak treatment, ini nanti akan menghasilkan hujan asam. Nah, ini akan menjadikan tingkat polusi bagi kita. Nah, kenapa pembangkit kita dikatakan pembangkit hybrid? Terutama di
hidrogen dan amonia. Jadi kita ada produksi sendiri untuk hidrogen, kemudian menghasilkan amonia melalui prosesnya. Nah, nanti si amonia ini akan diinjeksikan yang namanya peralatan SCR. Jadi itu namanya Selective Catalytic Reduction. Jadi dia nanti amonianya disemprotkan di peralatan itu sebelum digas buang, kemudian dia akan mengikat NOx-nya atau nitrogen oksida, sehingga gas buangnya dia bersih, tidak ada NOx-nya. Jadi harapan kami untuk cerobong kita ini nanti gas buangnya sangat bersih, ramah lingkungan, seperti mobil-mobil yang baru sekarang ini ada teknologi SCR-nya juga. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ini belum selesai observasi ini, kami sudah pulang untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa seperti kami, terutama untuk Fakultas Teknik. Baik, saya Saiful Batiar sebagai supervisor di area PLTU 910 ini memberi pesan kepada adik-adik semuanya, terutama ke mahasiswa Al-Khaidah Cilegon. Jadi pesan saya, adik-adik harus belajar mengenai basic-basicnya seperti perhitungan, termodinamika, ilmu tentang logam, dan semua mata kuliah yang ada sekarang. Karena ini akan menjadi basic atau dasar adik untuk dikembang-kembangkan ilmunya di dunia industri. Karena itu adalah basic awal. Nanti ketika adik-adik di pekerjaan diminta menghitung mengenai reaksi kimia, mengenai ilmu termodinamika, itu sangat berhubungan di dunia industri. Bahkan banyak teknologi-teknologi yang basisnya dari tempat kuliah kita. Makanya untuk semuanya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang baru belajar, harapan saya jangan sia-siakan semua mata pelajaran. Pelajari dengan sebaik mungkin, dan itu nanti akan menjadi bekal yang sangat baik ketika adik-adik semuanya, para mahasiswa-mahasiswi, untuk terjun di dunia perindustrian atau di dunia pekerjaan. Itu saja dari saya, Mas Dodi. Terima kasih atas waktunya. Itu kita foto dulu laporan. Baik, Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Dari ini saya Ahmad Rofi Fatoni mengucapkan terima kasih kepada Pak Saiful. Dan cukup sampai sini observasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.